Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai permasalahan pada tahap dewasa akhir. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Asril Abdillah, Nurianto, Lela Navita, dan Riandu Wiki. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan 3 topik permasalahan, yaitu yang pertama, permasalahan yang terjadi pada tahap dewasa akhir, yang kedua, penyebab permasalahan pada tahap dewasa akhir, dan yang terakhir, cara penyelesaian yang tepat pada tahap dewasa akhir. Kemudian selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok kami. Dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada manusia, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan, atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 tahun sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Pandangan dewasa akhir menurut Erik Erikson. Dalam teorinya Erikson, tahap dewasa akhir disebut sebagai tahap usia senja yang diduduki oleh orang-orang yang berusia sekitar 60-65 tahun ke atas. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity process despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Banyak stereotip positif dan negatif yang mampu mempengaruhi kepribadian lansia. Integritas ego penting dalam menghadapi kehidupan dengan puas dan bahagia. Hal ini berdampak pada hubungan sosial dan produktivitasnya. Lawannya adalah despair, yaitu rasa takut mati dan hidup terlalu singkat, serta rasa kekecewaan. Beberapa cara hadapi krisis di masa lansia adalah tetap produktif dalam peran sosial, gaya hidup sehat, dan kesehatan fisik. Permasalahan pada tahap dewasa akhir. Pada 2020, perkiraan penduduk dewasa akhir di Indonesia mencapai 28,8 juta atau 11,34% dengan UHH sekitar 71 tahun. Kementerian Sosial RI tahun 2010 secara umum, kondisi fisik orang yang telah memasuki masa dewasa akhir mengalami penurunan. Kemunduran fungsi fisik pada dewasa akhir ditandai dengan menurunnya daya tahan tubuh, tenaga, dan kekuatan. Semakin menurunnya fungsi otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, perubahan kulit yang menjadi keriput, serta terakumulasi penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Masalah-masalah utama dan penyebab gangguan kepribadian pada masa usia lanjut adalah keterbatasan fisik yang sangat ketat, ketergantungan, perasaan semakin kurang berguna, dan perasaan terisolasi. Pada usia lanjut ini biasanya akan menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan pertama adalah penurunan kemampuan fisik sehingga kekuatan fisik berkurang. Aktivitas menurun, sering mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan mereka kehilangan semangat. Pengaruh dari semua itu, mereka yang berada dalam usia lanjut merasa dirinya tidak berharga lagi atau kurang dihargai. Periode selama usia lanjut ketika kemunduran fisik dan mental secara perlahan dan bertahap. Pada waktu kompetisi terhadap penurunan ini dapat dikenal sebagai senescense, yaitu masa proses menjadi tua. Seseorang akan menjadi semakin tua pada usia 50-an atau tidak sampai mencapai awal atau akhir usia 60-an. Tergantung pada laju kemunduran fisik dan mentalnya. Pemunduran itu sebagian datang dari faktor psikologis. Penyebab kemunduran fisik ini merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh bukan karena penyakit khusus tapi karena proses menua. Kemunduran juga dapat mempunyai penyebab psikologis. Sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan pada umumnya dapat menuju pada keadaan uzur. Karena terjadi perubahan fisik pada lapisan otak, akhirnya orang menurun secara fisik dan mental.
Bagaimana seseorang mengalami ketegangan dan stres hidup juga akan mempengaruhi laju kemunduran tersebut. Permasalahan umum pada usia lanjut yang berhubungan dengan kesehatan fisik yaitu rentannya terhadap berbagai penyakit. Karena berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi pengaruh dari luar, ditemukan bahwa lanjut usia menderita berbagai penyakit antara lain diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, rematik, dan asma, sehingga menyebabkan aktivitas bekerja terganggu. Penurunan kondisi fisik lanjut usia berpengaruh pada kondisi psikis. Dengan berubahnya penampilan, menurunnya fungsi panca indera, menyebabkan lanjut usia merasa rendah diri, mudah tersinggung, dan merasa tidak berguna lagi. Kondisi kesehatan mental lanjut usia juga dipengaruhi berbagai kondisi yang lain seperti kondisi ekonomi yang menyebabkan orang lanjut usia tidak dapat bekerja untuk mencakupi kehidupan hidupnya, dan kondisi sosial yang menyebabkan kurangnya hubungan sosial dengan masyarakat. Masalah ekonomi yang dialami orang lanjut usia adalah tentang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, rekreasi, dan sosial. Dengan kondisi fisik dan psikis yang menurun, mereka mengalami kesulitan dalam beraktivitas atau mengalami penurunan. Berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot juga mengakibatkan pengaturan suhu badan menjadi sulit. Selain itu, pada usia lanjut terjadi penurunan dengan jumlah waktu tidur yang diperlukan dan kenyenyakan tidurnya. Orang usia lanjut pada umumnya menderita gangguan susah tidur atau insomnia. Perubahan dalam pencernaan mungkin merupakan perubahan yang paling kelihatan dalam fungsi pengaturan pencernaan. Kesulitan dalam makan sebagian diakibatkan pada gigi yang tanggal, yang merupakan gejala umum bagi orang usia lanjut, dan juga karena daya penciuman dan perasa yang menjadi kurang tajam, sehingga menyebabkan jenis makanan yang paling lezat menjadi terasa tidak enak. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada tahap dewasa akhir? Adapun faktor permasalahan yang terjadi pada tahap dewasa akhir dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perkembangan fisik di masa dewasa akhir. 2. Kesehatan masa dewasa akhir. 3. Perkembangan kognitif pada masa dewasa akhir. Perkembangan fisik dewasa akhir. Pertama, otak menjadi tua. Rata-rata antara usia 20 hingga 90 tahun, otak kehilangan beratnya sebesar 5-10%. Volume otak juga berkurang. Bondar pada tahun 2007. Sebuah studi menemukan bahwa pada orang lanjut usia, volume otak adalah 15% lebih sedikit dibandingkan orang muda. Sen and kawan-kawan 2005. 2. Sistem kekebalan tubuh. Menderita stres yang berkepanjangan dan kurangnya proses penyembuhan pada orang-orang lanjut usia dapat mempercepat efek penuaan terhadap kekebalan. Si Drogel, Cap and Krumer pada tahun 2010. 3. Penampilan fisik dan pergerakan. Di masa dewasa akhir, pria dan wanita menjadi lebih pendek karena tulang belakang mengalami penyusutan. Hoyer and Rudin 2003. Berat tubuh biasanya menurun setelah usia 60 tahun. Hal ini disebabkan oleh penyusutan otot, di mana hal ini membuat tubuh kita terlihat kendur. Even 2010. 4. Sistem peredaran darah dan paru-paru. Kapasitas paru-paru menurun 40% antara usia 20-80 tahun, bahkan tanpa penyakit. Fozard pada tahun 1992. Paru-paru kehilangan elastisitasnya, dada menyusut, diafragma melemah. Chernik 2007. 5. Seksualitas. Proses penuaan dapat menyebabkan beberapa perubahan dalam performa seksual, khususnya pada pria. Bowman pada tahun 2008. Kemudian kesehatan pada masa dewasa akhir.
Ketika usia bertambah, maka kemungkinan kita akan terkena penyakit juga akan meningkat. Ferrucci dan Koch pada tahun 2007. Mayoritas orang dewasa yang masih hidup hingga 80 tahun atau lebih cenderung menderita semacam gangguan. Penyakit kronis yang jarang dialami di masa dewasa awal meningkat di masa dewasa menengah dan menjadi lebih umum di masa dewasa akhir. Ken pada 2007. Macam-macam gangguan kesehatan pada tahap dewasa akhir. Penyebab kematian pada orang lanjut usia. Hampir 60% orang di Amerika Serikat yang berusia 65 sampai 74 tahun meninggal dunia karena kanker atau penyakit kardiovaskular, dikutip dari Pusat Nasional untuk Statistik Kesehatan pada tahun 2008. Arthritis. Arthritis adalah peradangan sendi yang disertai rasa sakit, kaku, dan masalah dalam pergerakan. Khususnya banyak dialami oleh orang lanjut usia. Pada Becker tahun 2009, Villeneuve, dan Harawi tahun 2010. Kemudian ada osteoporosis. Osteoporosis adalah hal utama yang menyebabkan orang lanjut usia berjalan bungkuk, dikutip dari Ishikawa dan kawan-kawan pada tahun 2009. Secara khusus wanita rentan karena terkena osteoporosis. Osteoporosis adalah penyebab utama patah tulang pada wanita. Beset dan kawan-kawan pada tahun 2009. Perkembangan kognitif pada dewasa akhir. Menurut David Wetzler 1972 yang mengembangkan skala inteligensi, menyimpulkan bahwa masa dewasa dicirikan dengan penurunan intelektual karena adanya proses penuaan yang dialami setiap orang. Sementara John Horn 1980 berpendapat bahwa beberapa kemampuan memang menurun, sementara kemampuan lainnya tidak. Horn menyatakan bahwa kecerdasan yang crystallized intelligence, yaitu sekumpulan informasi dan kemampuan-kemampuan verbal yang dimiliki individu, meningkat seiring dengan peningkatan usia. Sedangkan kecerdasan yang mengalir, fluid intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir abstrak, menurun secara pasti sejak masa dewasa madya. Selanjutnya, fungsi kognisi pada dewasa akhir. Para peneliti menemukan bahwa orang-orang lanjut usia menampilkan performa sama baiknya dengan orang-orang paruh baya maupun dewasa muda dalam pengukuran ini. Tetapi untuk tugas kewaspadaan yang kompleks, perform orang dewasa lanjut usia biasanya menurun karena pengaruh kuat dari biologi, keturunan, dan kesehatan. Kemunduran mekanika kognitif cenderung berlangsung sejalan dengan bertambahnya usia. Beberapa peneliti berkesimpulan bahwa kemunduran mekanika kognitif dapat dimulai di awal usia paruh baya. Finch 2009. Ada beberapa faktor yang paling mungkin berkontribusi terhadap penurunan fluid mekanis di masa dewasa akhir. Kemungkinan besar adalah penurunan kecepatan pemrosesan, kapasitas working memory, dan menekan informasi yang tidak relevan. Menurutnya, kecepatan pemrosesan informasi yang dialami orang lanjut usia cenderung berkaitan dengan penurunan fungsi otak dan sistem pusat saraf. Selanjutnya, kesehatan mental pada dewasa akhir. Simptom depresi meningkat di kelompok tua sekali, dan peningkatan ini berhubungan dengan persentase wanita yang lebih tinggi dalam kelompok tersebut. Lebih banyaknya difabilitas fisik, lebih banyak kerusakan kognitif, dan status sosial ekonomi yang lebih rendah.
Selanjutnya, bagaimana cara penyelesaian masalah pada tahap dewasa akhir? Pada tahap dewasa akhir terdapat beberapa upaya dalam penanganan atau penyelesaian masalah, yang dimana dibagi menjadi dua kelompok atau kategori, yaitu 1. Strategi bimbingan pada dewasa akhir. Poin pertama, perlunya keluarga dalam kebersamaannya. Poin kedua, memotivasi. Poin ketiga, memakan makanan yang bergizi. Poin keempat, pola hidup yang bersih dan sehat. Tugas perkembangan dewasa akhir. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga. 3. Menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. 4. Membentuk hubungan dengan orang-orang seusia. 5. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. 6. Menyesuaikan diri dengan perasaan sosial secara luas. Sekian presentasi dari kelompok 10. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman hendak bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.